Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas jenis-jenis gelombang terkhusus pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pada video sebelumnya kita sudah membahas gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Jadi, gelombang transversal itu getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Getarannya bergerak secara vertikal, sedangkan arah rambatnya bergerak secara horizontal. Berbeda dengan gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang getarannya searah terhadap arah rambatannya. Jadi, ketika getarannya bergerak dalam arah horizontal, maka arah rambatan gelombangnya juga bergerak dalam arah horizontal. Seperti yang ditunjukkan pada animasi ini, kalau gelombang longitudinal, ketika tangannya digerakkan secara horizontal, maka pegasnya juga akan bergerak secara horizontal. Sedangkan dalam gelombang transversal, di sini ketika tangannya digerakkan naik turun, arah rambatan gelombangnya bergerak dalam arah horizontal. Nah, sekarang perhatikan untuk lebih membedakan gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Nah, apa yang bisa dilihat dari gelombang transversal? Yang pertama, di sini ada yang disebut sebagai bukit, kemudian ada yang disebut sebagai lembah. Kita juga bisa menentukan bahwa satu buah bukit ditambah satu buah lembah sama dengan satu panjang gelombang. Jadi syarat satu panjang gelombang itu ketika kita bisa menggabungkan satu buah bukit dengan satu buah lembah. Itu disebut sebagai satu panjang gelombang. Nah, di dalam bukit terdapat titik puncaknya, sedangkan di dalam lembah terdapat titik dasarnya. Ya, jadi ada bukit dengan titik puncaknya dan lembah dengan titik dasarnya. Nah, kemudian apa yang membedakan dengan gelombang longitudinal? Nah, di dalam gelombang longitudinal, jika kita perhatikan, gelombangnya itu terkadang ada yang lebih rapat dan juga kadang ada yang lebih renggang. Daerah yang lebih rapat ini kita sebut sebagai rapatan, sedangkan daerah yang lebih renggang ini kita sebut sebagai renggangan. Baik di dalam rapatan ataupun renggangan, itu sama halnya seperti tadi, bukit dengan lembah. Kalau di gelombang longitudinal, rapatan dengan renggangan. Nah, di dalam gelombang transversal, ketika terdapat sebuah bukit, maka terdapat sebuah puncak. Kemudian, ketika terdapat sebuah lembah, maka di dalam lembah itu terdapat sebuah titik dasar. Nah, apakah sama di dalam gelombang longitudinal seperti itu? Nah, karena di dalam gelombang longitudinal itu terjadi rapatan dan renggangan, bukan bukit dan lembah, maka di dalam rapatannya terdapat yang namanya pusat rapatan, dan di dalam renggangannya terdapat pusat renggangannya. Kemudian kita perhatikan karakteristik gelombang transversal. Ketika kita memiliki sebuah bukit gelombang dan kita juga memiliki sebuah lembah gelombang, maka panjang dari satu bukit gelombang ditambah satu lembah gelombang itu dinamakan dengan satu buah panjang gelombang. Nah, satu panjang gelombang ini kita simbolkan dengan satu lambda. Jadi ini adalah simbol lambda. Kemudian jika sekarang kita sudah mengetahui bahwa satu panjang gelombang ini adalah satu buah bukit ditambah satu buah lembah, atau jika kita bagi, kita perhatikan di sini antara satu buah bukit dengan satu buah lembah ini terdiri dari 4 wilayah. 2 wilayah untuk bukit dan 2 wilayah untuk lembah. Jadi jika kita hitung ada 4 buah wilayah. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kita sudah mengenal bahwa di dalam bukit ada yang namanya puncak dan di dalam lembah ada yang namanya dasar. Nah, sekarang kita bisa menentukan panjang gelombang juga dengan cara melihat jarak antara dua buah puncak gelombang yang berdekatan. Jadi kita melihat antara puncak yang satu dengan puncak yang lain yang berdekatan itu adalah satu panjang gelombang. Atau kita juga bisa melihat jarak antara dua buah dasar gelombang yang berdekatan. Itu juga merupakan satu panjang gelombang. Jadi ini adalah definisi dari panjang gelombang. Sekarang kita lihat contohnya. Perhatikan jika terdapat contoh gelombang seperti ini. Kita tandai dulu beberapa titiknya. Ini A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J, K. Nah, misal nih, kita ingin menentukan dari A ke E. Nah, jika kita perhatikan, dari A ke E ini terdiri dari satu buah bukit ditambah satu buah lembah. Ya, jadi ini dari A ke E kita tulis sebagai satu lambda atau satu buah panjang gelombang. Kemudian selain A ke E, kita juga bisa menentukan satu panjang gelombang itu dari C ke G. Ya, jadi dari C ke G itu juga satu panjang gelombang. Karena C ke G itu terdiri dari satu buah lembah ditambah satu buah bukit. Ya, jadi dari C ke G ini itu merupakan satu panjang gelombang atau satu lambda. Kemudian dari E ke I itu pun sama. Dari E ke I itu pun satu lambda. Dari E ke I, jika kita perhatikan, E ke I itu melewati satu buah bukit ditambah satu buah lembah. Itu juga satu lambda. Dan selain itu, dari G ke K itu juga satu lambda. Karena G ke K itu melewati satu buah lembah ditambah satu buah bukit. Nah, itu secara umumnya, di mana satu buah lambda itu terdiri dari satu buah bukit ditambah satu buah lembah. Nah, kemudian ingat lagi tadi bahwa satu lambda juga bisa ditentukan dengan melihat jarak antara dua puncak yang berdekatan. Misal, dari B dengan F. Karena B dengan F adalah dua buah puncak yang berdekatan, maka ini juga satu lambda. Jadi, dari B ke F itu juga satu lambda. Karena B ke F itu dua buah puncak yang berdekatan. Selain itu, dua buah puncak yang berdekatan juga bisa ditentukan dari F ke J. Ya. Jadi dari F ke J juga satu lambda. Jadi F ke J itu juga satu lambda. Selain dilihat dari dua buah puncak yang berdekatan, tadi kita ketahui bahwa satu lambda juga ditentukan dari jarak antara dua buah dasar yang berdekatan. Tahu di sini D ke H, ya. Jadi D ke H itu dua buah dasar yang saling berdekatan, atau di sini panjang atau jaraknya itu sebesar satu lambda. Jika kita hitung, satu lambda itu ada 4 wilayah kan? Atau 1, 2, 3, 4. Jadi setiap lambda itu terdapat 4 wilayah gitu ya. Jika digabungkan keempat wilayahnya itu sama saja dengan satu buah bukit ditambah satu buah lembah. Itu besarnya panjang gelombang, atau di sini kita tulis D ke H itu satu lambda. Nah, sekarang kita lihat selain satu lambda ya. Jika A ke E itu satu lambda ya. Jika A ke E itu satu lambda dan E ke I itu satu lambda juga. Nah, E ke I itu satu lambda juga. Berarti jarak A ke I berapa? Jarak A ke I itu satu lambda ditambah satu lambda atau dua lambda gitu ya. Itu jarak A ke I. Kemudian contoh yang lainnya, jika A ke E itu satu lambda, berarti A ke C itu setengah lambda. Karena A ke C itu hanya bukitnya saja, atau jika kita tulis setengah lambda. Nah, seperti itu ya. Berarti kalau misalkan dari A ke C setengah lambda, A ke B berapa lambda? A ke B sudah jelas, itu 1/4 lambda ya. 1/4 lambda, setengah dibagi 2. Segini tadi kita tulis setengah lambda. Berarti dari A ke B itu 1/4 lambda. Kemudian kita lihat berapa jarak dari I ke K ya. Misal kita acak saja. I ke K. I ke K itu jaraknya setengah lambda ya. Karena terdiri dari bukitnya saja, jadi setengah lambda. Jika kita acak lagi, dari G ke I juga panjangnya sebesar setengah lambda. Karena hanya terdiri dari satu buah lembah ya. Nah, sekarang kita hapus dulu, kemudian kita acak lagi. Sekarang misal nih, jika dari A ke E itu satu lambda, A ke C itu setengah lambda ya. A ke C, A ke tengah-tengah ini nih, ke C itu setengah lambda. Berarti A ke D berapa? Nah, jadi A ke D itu panjangnya sebesar 3/4 lambda. Kenapa bisa tahu 3? Karena ingat tadi ya, dalam satu buah
gelombang itu terdapat 4 buah wilayah. 1, 2, 3, 4 ya. Atau 3/4 lambda. Kemudian jika kita acak lagi, misalnya dari E ke H berapa? Dari E ke H. Dari E ke H. Itu juga panjangnya 3/4 lambda. Ya, jadi seperti itu untuk menghitung panjang gelombang. Selanjutnya, tadi kita sudah mengetahui tentang satu buah panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit ditambah satu lembah. Kemudian, satu panjang gelombang juga bisa ditentukan dari jarak antara puncak yang satu dengan titik puncak yang lainnya yang saling berdekatan, atau titik dasar yang satu dengan titik dasar yang lainnya yang saling berdekatan. Jadi panjang gelombang itu seperti tadi menentukannya. Kemudian, ketika gelombang ini membentuk satu buah panjang gelombang atau satu buah lambda, maka gelombangnya tentu akan memerlukan waktu atau waktu yang diperlukan untuk membentuk satu lambda. Kita sebut sebagai periode gelombang ya. Jadi periode gelombang itu waktu yang diperlukan untuk membentuk satu lambda. Berapa detik yang diperlukan untuk membentuk satu lambda itu disimbolkan dengan T besar. Jadi T besar sama dengan T kecil per N. Jadi T besar itu simbol periode, T kecil itu waktu, dan N itu banyaknya gelombangnya. Kemudian selain periode gelombang, kita juga akan mempelajari tentang jumlah gelombang tiap satu detiknya. Jadi setiap satu detik itu bisa saja gelombang yang terbentuk itu satu buah gelombang, dua buah gelombang, setengah gelombang. Jadi jumlah gelombang tiap satu detik itu kita sebut sebagai frekuensi gelombang atau disimbolkan dengan F kecil. Jadi frekuensi sama dengan banyaknya gelombang yang terbentuk dibagi waktunya berapa detik. Ya, jadi F sama dengan N per T itu merupakan frekuensi gelombang. Dan terakhir ada yang dinamakan dengan jarak yang ditempuh untuk satu panjang gelombang tiap satu detik dinamakan dengan cepat rambat gelombang. Jadi cepat rambat gelombang itu seberapa besar jarak yang ditempuh untuk satu panjang gelombangnya tiap satu detik. Apakah satu panjang gelombangnya itu 1 meter per sekon, atau 2 meter per sekon, 3 meter per sekon, itu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu simbolnya pi, atau pi sama dengan lambda per T. Pi adalah cepat rambat gelombang, lambda itu panjang gelombang. Sedangkan T itu simbol dari periode. Untuk gelombang longitudinal, di sini kita perhatikan ada yang namanya rapatan dan ada yang namanya renggangan. Di dalam rapatan ada yang disebut sebagai pusat rapatan di bagian ini. Ini pusat rapatan. Ada juga yang disebut dengan pusat renggangan. Sama halnya seperti gelombang transversal. Jarak satu buah panjang gelombang atau satu lambda satu lambda, kalau tadi yang pertama, satu lambda itu disebut jika kita menjumlahkan satu buah bukit ditambah satu buah lembah. Yang kedua, kita bisa menentukan satu lambda itu dari puncak satu ke puncak yang lainnya, itu satu lambda. Atau dari dasar satu ke dasar yang lainnya, itu juga satu lambda. Nah sekarang di gelombang longitudinal berarti satu lambda itu satu buah rapatan ditambah satu buah renggangan. Kita juga bisa menentukan satu lambda itu jarak antar pusat rapatan yang berdekatan. Nah misal nih, dari A itu kan pusat rapatan, dengan C itu pusat rapatan yang saling berdekatan. Jadi A ke C itu satu buah lambda. Bisa juga kita menentukan satu lambda itu jarak antar pusat renggangan yang berdekatan. Jadi itu ya untuk gelombang longitudinal. Nah, sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan lagi materinya pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.